Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita bakal ngobrolin hal yang penting sebetulnya, cuma kadang kita nggak terlalu mikirin gitu. Di video kali ini pun saya bakal ngobrol yang lebih santai, pemilihan katanya nggak baku-baku amat gitu ya, biar lebih enteng, biar lebih gampang diterimanya sama teman-teman dan lebih friendly lah, kurang lebih seperti itu. Jadi di video kali ini kita bakal ngobrolin satu tema yang kadang kita abai, tapi sebetulnya kita butuh tahu nih informasi ini. Ya, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang 5 sikap yang membuat orang lain benci sama kita. Kalau sebelumnya kita bahas tanda orang lain itu membenci kita, ya karena sebaliknya kita juga harus tahu nih sikap apa yang membuat orang lain benci sama kita. Jangan sampai setiap hari kita kerja ketemu teman-teman, rekan kerja, ya bermasyarakat, bersosial, kita hanya fokus sama gimana cara biar orang lain suka, tapi kita nggak mikirin cara bagaimana orang lain suka sama kita, dan kita juga nggak mau tahu gitu cara atau ciri sikap sikap yang mana bikin orang lain tuh nggak senang sama kita. Oke, jadi untuk itu nggak berlama-lama, tetap tonton dan pantengin video ini sampai selesai. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan semangat buat teman-teman yang mungkin abai akan hal ini. Kita langsung aja yuk, mari kita mulai. Sikap yang pertama adalah sikap sombong. Ini kayaknya hampir semua orang ya eh, males banget atau enggak banget ketemu sama orang yang sombong gitu. Ya sekalipun ada kata-kata ya dia sih nggak apa-apa sombong, dia kan duitnya banyak, dia kan anak orang kaya. Nah terus lo pengen disombongin gitu. Ya sebetulnya sih kurang tepat juga ya, artinya lu mau kaya mau miskin ya sama aja gitu. Bagi kita nih kayaknya sombong itu nggak pas banget ya buat kalangan siapapun gitu, karena itu satu sifat yang pokoknya kalau kita ketemu orang itu tuh kayak ya elah ketemu dia lagi, males gitu kan. Nah yang artinya bikin kita nggak nyaman gitu, bikin kita nggak nyaman karena apa sih? Ya karena orang sombong itu otomatis dia akan merasa lebih dari kita, lebih pintar, lebih baik, lebih kaya, ya pokoknya dia merasa lebih dari siapapun gitu. Nah ini membuat orang di sekitarnya itu mungkin ngerasa jadi nggak nyaman, merasa nggak dihargai, dan hubungan interpersonalnya juga dapat tegang gitu. Jadi kalau ketemu dia tuh bawaannya nggak relax, nggak enjoy gitu. Nah ini penting banget kalian catat ya. Poin pertama, sikap yang bikin orang benci sama kita, sombong. Ingat itu. Kemudian sikap kedua yaitu kurangnya empati. Kurang empati ini bisa bikin orang itu ngerasa kayak diabain atau nggak dihargai ya. Jadi kurang bisa merasakan atau memahami perasaan dan kondisi tertentu lah. Ya, jadi orang yang kayak gini nih cenderung nggak peka biasanya sama situasi sama perasaan orang lain, yang bikin akhirnya hubungan sosial itu jadi sulit dan kurang memuaskan gitu. Ya udah tahu misalkan orang bener-bener lagi sedih tapi bercandanya kayak berlebihan gitu, atau ya intinya lo harus bisa membaca situasi, kondisi tertentu. Misalnya temen lo lagi harus emang betul-betul sedih karena mungkin gini ya, dalam pertemanan ada yang mungkin satu orang atau dua orang nih guyon tuh asik banget gitu sama kita, ngobrol tuh nyambung banget, tapi ya kita juga harus pahamin, jangan yang dianya lagi sedih atau lagi jatuh kemudian lu tetap bercandain, nggak gitu juga. Ya jadi lebih ya fair aja sama sama lingkungan, bersikap sewajarnya gitu. Maksud gua lebih kepada ya lu pintar-pintar baca situasi dan menghargai perasaan orang lain lah gitu ya. Nah ini sikap kedua yang biasanya bikin orang lain gak senang sama kita tuh, ini kita tuh kurang empati gitu. Oke, ini yang kedua. Kita next yang ketiga. Sikap yang ketiga yaitu gossiping atau mencaci maki orang lain. Nah sikap kayak gini tuh biasanya ini kebiasaan berbicara yang nggak baik, merendahkan orang lain di belakang ya, gitu, tanpa kehadiran mereka. Ya mungkin bahasa agama tuh gibah lah gitu. Jadi sering banget jatuhin reputasi orang, menjatuhkan nama baik di belakang, gitu kan. Nah dampak dari sikap ini tuh bisa ngerusak loh kepercayaan hubungan sosial,
dan tentunya bisa nyiptain lingkungan yang penuh dengan kecurigaan jadinya gitu. Oke lah, satu dua kali lo ngomongin si A nggak ketahuan, tapi lambat laun mungkin suatu ketika bocor informasi itu bahwa lo nih kaleng, rombeng gitu ya. Orang bakal lambat laun bakal malas ketemu sama lu, bakal kepercayaannya kurang gitu karena ya dia tahu lah paling juga gua kalau sama dia diomongin gitu kan. Nah jadi yaudahlah, stop buat yang sering gossiping atau caci maki orang lain terlebih dari belakang nih. Kalau emang lu gentle, hadapin langsung dari depan gitu. Next, poin keempat, ini nggak kalah pentingnya juga sih, nggak nepati janji. Aduh, udah males banget ya sama orang-orang kayak gini. Ya sebetulnya sih eh, kalian, kita semua di sini sama sih. Kita juga pernah namanya nggak tepat janji ya dengan berbagai hal, dengan berbagai faktor mungkin. Cuma ini kan sering banget ya sekarang yang lagi ngetren gitu kan, minjam uangnya kapan, janjinya kapan, tapi nggak ditepatin gitu. Nah ini kan nggak komit jadinya gitu. Nah teman-teman yang atau orang-orang kayak gini tuh kadang ya tadi sebetulnya sama, bikin orang benci, bikin orang nggak nyaman. Yang paling penting kepercayaan seseorang sama dia tuh ya udah turun drastis kalau gue pikir gitu. Ya kalau orangnya sih mungkin nggak tepat janji sekali, oke lah. Ini kalau apalagi kalau berulang-ulang gitu. Nah ini bisa jadi apa, habit, bisa jadi sifat yang nanti orang tuh melabel kita, wah si A nih orangnya nggak komit nih, si A orangnya nggak tepat janji gitu. Nah itu yang poin keempat. Poin terakhir, sikap terakhir itu sering menunjukkan rasa ketidakpuasan. Sikap ini cenderungnya itu sama orang-orang yang suka ngeluh, orang yang tadi gue bilang bahasa agama mungkin kurang bersyukur ya. Padahal yang dia dapat, yang dia punya itu ya kalau kita lihat sih cukup-cukup aja. Tapi dia tuh sering nunjukin ketidakpuasan, kemudian transfer energi-energi positif yang dia ngerasa kayak oh, apa yang dia capai sampai saat ini tuh nggak cukup gitu. Jadi kan itu kan mentransfer energi, mengirimkan atmosfer energi, tinggi banget bahasa gue ya. Artinya orang tuh kedegang ngedenger kayak kok lu ngeluh terus, kok lu merasa kurang terus. Itu kan kita ngedengernya juga nggak nyaman kan. Gitu. Kita kan pengennya nyari lingkungan yang udahlah santai, bukan santai artinya serius tetap jalanin hidup tapi nggak yang gitu juga gitu. Artinya ketidakpuasan atau suatu hal yang kita nggak sampai di titik itu hal yang wajar, namanya juga kehidupan kan. Tujuan kita kadang tercapai kadang enggak gitu. Jadi ya ini buat lu dan buat kita semua sih ya, jangan sering menunjukkan ketidakpuasan atas apa yang kita punya sekarang. Oke teman-teman, itulah 5 sikap yang bisa bikin orang lain benci sama kita. Ya, mudah-mudahan konten ini terus bisa memberikan pencerahan, semangat, refleksi juga buat teman-teman. Ya, bisa memberikan semangat, motivasi buat teman-teman. Dan doain ya buat channel ini, mudah-mudahan sekalipun subscribernya masih dikit banget, yang gua sih lebih kepada mudah-mudahan bisa memberikan manfaat tentunya itu. Ya, oke, share jika video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih dan selamat jumpa di video selanjutnya.